Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak semangat, belum pada makan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Enggak ada yang aminin. Amin. Keberkahan dunia akhirat. Tak hanya berkumpul di dunia tapi berkumpul di surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita dalam nikmat yang sangat luar biasa, dalam pertemuan yang sangat luar biasa. Dan hari ini jenengan orang-orang luar biasa di malam Ahad ya. Biasanya banyak orang menghabiskan waktunya untuk nongkrong, apalagi mabar, atau habis ini mabar. Apalagi biasanya malam Ahad ngopi. Tapi hari ini teman-teman milih ngopi di masjid. Ini ada kopinya kan? Kok nggak ada? Alhamdulillah. Dan teman-teman menguatkan tekadnya untuk sama-sama belajar menuntut ilmu di majelis ilmu. Harapannya dan doa kita bersama, kita istiqomah sampai akhir. Amin. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimahullah rahimakumullah, masih kenal dengan saya? Masih ingat? Tak ingat? Udah lupa aja, baru sebulan. Ya, nih yang mubarwan. Baju mubarwan ini baju apa? Nah, ini agak beda. Biasanya mabar ya, ini mubar. Mubar, Dik, masih kenal dengan saya? Enggak. Tadi lihat posternya enggak? Oh enggak ya. Baik, berarti kita perlu kenalan karena saya lihat ini wajah-wajah baru. My name is, bahasa Inggris aja ya. Ini kajian kita sampai akhir bahasa Inggris. Sultan Kumala Pontas Association. Karena Nasution kalau di bahasa Inggris kan Association ya. Asal dari Medan. Kulon pun lama tinggal di Jogja. Sedoso tahun. Konten pertanyaan? Oke, boten kita lanjut. Kajian kini kita malam ini teman-teman, temanya mengenal agama. Udah gitu toh. Mengenal agama. Kalau kata mengenal, artinya masih ada orang yang belum kenal, makanya perlu kenalan. Atau jangan-jangan masih banyak yang diantara kita belum kenal dengan agama yang kita anut sendiri. Agama apa yang kita anut? Kok gak ada yang jawab? Lupa agamanya. Agama apa yang kita anut? Islam itu apa? Asal katanya aslama yuslimu, Islam. Apa maknanya? Oh, ini mic-nya mantap ya. Begitu ngomong ada suara dung 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 dung. Apa maknanya? Maknanya satu, tunduk. Dua, patuh. Tiga, yang tentunya Jadi orang kalau udah kenal dengan agama Islam, agama yang menyelamatkan,
selamat hidupnya dunia dan akhirat kalau dia ikut perintah Allah dan tentunya anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaan yang pertama, sebelum kita mengenal agama Allah ini, agama Islam, pertanyaannya, sekenal apa diri kita, teman-teman, dengan diri teman-teman sendiri? Ini kita ngajinya santai ya, ngobrol aja. Mas, namanya siapa? Mas Eva. Kuliah atau masih SMA? SMP. Di SMP, Mas Evan, makanan favoritnya apa? Tuh kan, bingung kan Mas Evan jawabnya kan? Tuh. Nah, Yang Putri, adik kecil yang cantik, namanya siapa? Hah? Enggak apa, Ustaz nggak makan orang. Namanya siapa? Oh, Putri. Oh, bukan. Kita contohkan lagi Mas Evan. Mas Evan saya tanya makanan kesukaannya aja bingung jawab. Benar nggak? Coba tanya. Hal apa yang paling disukai? Tuh, kita nggak kenal itu dengan diri kita, ya nggak sih? Sampai kita bingung ditanya, kamu makan kesukaannya apa? Apa ya? Banyak. Ya sebutin satu. Apa ya? Benar nggak? Kita nggak kenal itu dengan diri kita. Kemudian kalau ditanya, Mas, namanya siapa? Hal apa yang nggak kamu suka? Kehabisan kuota, boleh. Artinya pertanyaan sesimpel itu kadang kita nggak bisa menjawabnya. Coba, kita ini udah benar kenal diri kita apa belum sih? Ya nggak sih? Maka pertanyaan kemudian, who am I? Apa itu artinya? Siapa saya? Dan apa tujuan saya diciptakan di muka bumi? Ngapain yo? Hah? Beribadah. Bunyi ayatnya gimana? Wama barang-barang. Wama Masya Allah. Jadi itu tujuan kita. Maka man arafa nafsahu faqad, engkau ini bukan siapa-siapa, diciptakan oleh Allah, diperintahkan ke muka bumi ini untuk beribadah. Maka setiap yang engkau lakukan maka tidak jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Engkau sadar engkau akan berpulang kepada Allah dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi coba kenali diri kita. Orang yang kenal dirinya sendiri itu nggak gampang ikut-ikutan, men. Nggak gampang ikut-ikutan, guys. Download Mobile Legends. Tuh pada ketawa semua. Semua udah pada download, saya yakin. Akhirnya download. Saya nggak bisa mainnya karena teman kita kan. Nanti kamu udah download, mesti kamu bisa main lah. Akhirnya download, bisa main nggak? Bisa. Kenapa? Berulang-ulang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan berulang-ulang, mesti kita biasa melakukannya dan kita bisa untuk melakukan. Walaupun pada noob semua kalau menurut saya. Ya, apalagi yang pakai handphone dan tentang 2 giga, 16 giga. Baru isi Mobile Legends udah penuh, nggak bisa bergerak. Oke. Maka teman-teman, pentingkah mengenal diri kita ini? Sangat penting. Ya, kenali dulu diri kita. Oh, saya ini sukanya kajian di Masjid Suja, bismillah. Oh, saya ini sukanya makan apa makanan kesukaan? Misalkan angkringan, nasi kucing. Saya nggak begitu suka makanan cepat saja. Nggak usah sebut mereknya, cepat saja. Tapi karena circle, karena sekarang ngomongnya circle ya. Kumpulan kita itu adalah kumpulan ayam goreng, kumpulan ayam geprek. Hanya gara-gara
ingin menyenangkan hati orang lain, kita menyiksa diri sendiri. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan. Enak nggak ayamnya? Enak. Kenapa? Dia nggak suka sebenarnya. Tapi terpaksa harus suka hanya untuk membuat dan bisa masuk ke circle yang tadi suka ayam goreng, padahal dia cuma suka ikan asin. Kesiksa nggak? Kesiksa. Nggak enak tapi dipaksa bilang enak. Maka halakan mu'un la ya'rif qadar. Celaka bagi orang-orang yang tidak mengetahui siapa diri. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau lihat siapa dirimu yang sebenarnya, ya, siapa dirimu yang sebenarnya, cobalah lihat apa yang kamu lakukan ketika sendiri. Ya enggak? Sendirian di kamar kos, ngapain aja? Baca Quran atau Instagraman atau TikTokan, ada kamera ya, dan lain-lain. Yang bisa jawab siapa? Diri kita masing-masing. Kita tanya, kesendirian yang kita lakukan itu ngapain? Banyak stalking ya namanya. Apa itu kalau melihat ini orang Instagram stalking, stalkingnya, atau kita banyak ngaji. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita belum mengenal diri kita, tapi udah jauh sekali. Bahkan banyak yang sudah mengatakan, aku kenal dirimu luar dalam. Tahu. Maka kadang-kala teman-teman, terkadang kita ini lebih mengenal seseorang, bahkan yang tidak memberikan apapun buat kita, dibandingkan mengenal agama Allah yang telah memberikan segalanya buat kita. Betul. Kita begitu kenal. Oh, dia itu sukanya bakso. Oh, dia itu sukanya mie ayam. Oh, dia itu sukanya spaghetti. Tapi kita tak mengenal agama Allah sedikit pun itu. Coba kita tanya diri kita. Makanya bagaimana mungkin kita mencintai agama ini? Kita belum kenal diri kita dan kita belum mengenali agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketaatan kita ini terus terpatri dan semangat sementara kita nggak tahu apa yang kita lakukan? Kan begini. Sholat, buat apa sih sholat? Nggak tahu. Apa sih tujuannya? Oh, yang penting diperintahi. Artinya apa? Coba teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai belajar mengenali agama Allah. Dengan kenal kita tahu, dengan tahu kita cinta dengan agama. Kalau orang sudah cinta dengan agama, percayalah apapun yang diperintahkan Allah, dianjurkan Nabi, dia akan mengikuti. Betul apa betul? Coba perhatikan. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, pastilah ia banyak menyebutnya. Benar enggak? Yang sebelah sini pernah jatuh cinta? Oh, belum pernah ya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita banyak menyebutnya. Mau beli handphone terbaru, mesti itu terus yang kita googling, kita review di YouTube, reviewer YouTube, gadget itu kita buka semua. Betul nggak? Kita mau beli motor, lihat semua. Besok searching lagi, besok lihat lagi, besok lihat lagi. Banyak kita sebut, banyak kita lihat. Sama dengan kita mencintai seorang, kita sebut banyak nama. Oh, putri. Oh, Tumium, ada yang Tumium? Oh, kita sebut namanya banyak. Maka kalau kamu mencintai agama Allah, mesti kamu akan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah.
Maka lau kana hubbuka shadiqan, kalau seandainya cintamu sejati, la ata'tahu, tentu kamu akan mentaati. Perhatikan kalimatnya. Kalau cintamu sejati, tentu kamu akan mentaati. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu muti', akan mentaati orang yang ia cintai. Coba kita ulangin kalimatnya. Kalau seandainya cintamu itu sejati, tentu kamu akan mentaati. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati orang yang dicintai. Benar apa benar? Jadi kalau cinta kita ini benar sama agama Allah ini, kalau kita udah benar kenal dengan agama Allah, panggilan muadzin nggak mungkin kita abaikan begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap nih. Akhirnya azan berkumandang. Mungkin kita lagi sibuk, lagi sana, kiri, depan. Akhirnya azan selesai. La ilaha illallah. Kemudian kalau kecintaan kita sama agama ini ada, kita tinggalkan seluruh aktivitas. Kemudian teman-teman, tapi ternyata karena biasanya nunggunya berapa menit? 10. Oh, masih ada waktu 10 menit. Masih sempat sekali main. Azan itu kalau udah selesai, setan pergi. Azan, kumandang azan, setan lari terberit-berit sampai terkentut-kentut. Benar ini. Ada yang pernah tertawa sambil terkentut-kentut? Tuh, ada ya. Ketawa lagi, dia ingat soalnya ya. Nah, lari. Begitu selesai, berbisik lagi. Udah, lanjutin tuh kegiatan. Sampai kemudian bablas. Tapi kalau sudah cinta kita ada, kita akan taat dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba perhatikan orang-orang yang mencintai. Tentu ia akan mentaati yang ia cintai. Contoh, Mas, awal-awal gitu, tolong belikan bakso. Di mana? Di Imogiri, rumahnya di Balai Catu. Oke, berangkat. Hujan petir badai, berangkat. Ini pembuktian cinta. Berangkat. Mas, apa lagi? Tolong belikan apa? Ayam goreng tapi cuma ada di Klaten. Berangkat. Benar apa benar? Woi, pengalaman. Artinya apa teman-teman? Ia ingin membuktikan cinta. Kenapa? Karena kalau cintanya sejati, ia akan taat. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati orang yang ia cintai. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus timbulkan perasaan cinta dan sayang dengan agama ini. Agar apa? Agar kita taat. Coba teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dalam Quran surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Kalau cinta Allah, Allah cinta. Artinya cintanya Allah berbalas. Kemudian dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka 3 perkara, teman-teman ya, 3 perkara yang jika ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. 1, catat.
Kalau nggak dicatat, nggak diingat. Pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, engkau akan merasakan manisnya iman kalau engkau mencintai Allah dan Rasul melebihi dari apapun. Bagaimana istri? Tetap cinta Allah dan Rasul. Keluarga tetap cinta Allah dan Rasul. Kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Pertama tadi apa? Berasal belum yang pertama? Pertama, saya ini karena rajin-rajin bawa buku, luar biasa. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, artinya tak ada yang ia cintai melebihi apapun selain Allah dan Rasul. Kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Jadi kita suka sama orang itu karena memang semua kebaikannya itu tak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ia lakukan tak sedikit pun yang bertolak dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sebaliknya, engkau benci karena perbuatan. Tiga, ia benci, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Coba perhatikan semua. Ini semua perkara kecintaan. Perkara sudah kenal, sudah mengerti. Maka kalau kita mencintai Allah melebihi apapun, kalau sudah perintah Allah, mesti akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita cinta dan kita mengerti. Baik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita mengenal agama Allah ini dan mencintainya, pertama, apa yang harus kita tanamkan? Satu, tentunya akidah, tauhid kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzi zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwah lillahi jami'an wa 'anna Allaha shadidul 'iqab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencinta Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Artinya orang-orang beriman itu mencintai Allah dengan sangat luar biasa. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mesti mereka akan menyesal. Maka teman-teman, tanamkan yang pertama untuk mengenal agama ini adalah akidah. Yang kedua apa? Akhlak. Meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulus dalam beraktivitas, punya akhlak yang mulia, punya perkataan yang santun, perilaku yang baik, adab yang luar biasa. Tentu ini merupakan bagian-bagian tauhid hablum minallah, dan yang kedua ini adalah hablum
minan nas. Hubungan yang baik kita juga kepada manusia. Maka orang kalau udah kenal dengan agamanya, maka dia mesti gak mudah mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Orang kalau sudah kenal dengan agamanya, mesti biasa melihat yang namanya perbedaan. Orang kalau sudah kenal dengan agamanya, insya Allah orangnya lebih bijak dalam berkata, santun dalam berucap. Maka teman-teman, kita tanya diri kita masing-masing, sejauh mana kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Kita lihat diri kita sendiri. Tadi kan saya sampaikan mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian lanjutannya, nah banyakinlah ibadah, muamalah duniawiyah. Sebab orang-orang yang mengenal ini insya Allah tadi, apa tadi kata Islam tadi akhirnya yang ketiga maknanya tunduk yang pertama, apa lagi? Patuh. Yang ketiga selamat. Maka orang yang mengenal agama Allah ini insya Allah selamat. Dan tentunya pengenalan ini dibuktikan dengan kecintaan kepada agama Allah. Teman-teman, coba kita lihat hari ini bagaimana dahsyatnya. Ada orang karena tugas yang menumpuk anak muda, mohon maaf, mengakhiri hidup. Ada nggak? Ada orang gara-gara putus cinta kemudian gantung diri. Siswi SMP gantung diri di kandang sapi gara-gara putus cinta. Ada. Siswa SMP tewas gantung diri karena tugas sekolah. Ada. Coba kita perhatikan teman-teman. Ini teman-teman kita, kan saudara-saudara kita. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Pernah nggak kita berjumpa dengan teman yang mungkin punya masalah? Kemudian kita mengatakan memberikan solusi yang bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Pernah? Apuran duwe kota ya. Oh, saya dulu gue mana konter rawan sing jaga. Wis cukup kayak aku sing dulu. Maksudnya gimana? Kadangkala sahabat-sahabat ini malah menjerumuskan kita ke dalam hal yang nambah kejelekan. Bukan kemudian berkata, oh silakan sama, oh silakan dibeli. Bukan malah menjerumuskan ke dalam kejelekan. Kadang-kadang kita ini punya teman yang menambah kita kepada kejahatan, bukan kepada kebaikan. Maka coba maaf, ada ini barusan yang beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, siswa SMP gara-gara ditagih uang kas, kemudian apa yang terjadi? Ini uang kasnya 8 bulan enggak. Apa yang terjadi? Mohon maaf, temennya dipukulin. Itu anak cewek yang dipukulin. Maksud saya, sebegitu tidak kenalnya kita dengan ajaran baginda Nabi, risalah keislaman, dengan agama Islam yang telah mengajarkan kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Hingga kemudian perilaku-perilaku yang tidak harusnya terjadi itu di kalangan kita ini, anak-anak muda yang memiliki pemikiran yang masih cemerlang, kemudian berpikir secara ringkas,
dan dianggap menyelesaikan sebuah Hei anak muda, segede apa emang masalah yang kita miliki? Punya utang, harus nyaur utang tiap bulan. Segede apa masalah yang kita miliki, sehingga mudah kita mengakhiri segalanya, sehingga itu kita rasakan sebagai jalan yang paling pintas. Engkau merasa cobaanmu paling besar, anak muda. Bukankah dulu Allah telah kisahkan bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam? Bukankah dulu para anbiya lebih dahsyat cobaannya? Tapi apa? Karena kecintaan mereka terhadap agama, cobaan dan rintangan tidak menjadi sebuah halangan. Maka tahu nggak sebabnya kenapa orang-orang terdahulu itu menjadi orang yang paling sangat luar biasa? Tahu nggak kenapa para sahabat itu menjadi orang yang dahsyat luar biasa? Kenapa? Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Artinya apa? Enggak ada yang mengalahkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau sudah tadi balik lagi cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun akan kita lakukan dan kita siap berjuang di jalan agama Allah. Itu sebab kita itu ditakutin. Kenapa? Karena dalam agama kita ada konsep jihad. Berjuang dalam kondisi apapun. Orang takut dengan agama Islam. Tapi kemudian kadangkala teman-teman, kita saja mudah tersulut emosinya, padahal dengan teman-teman yang seiman. Hanya gara-gara perbedaan yang kecil kita tak tahu, kita tak ngerti. Oh ini begini boleh, oh begitu boleh, oh ada yang membolehkan, oh ada yang tak membolehkan. Tapi kemudian kita menganggap diri kita yang paling benar. Inilah sebab kita tak mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak muda yang sangat-sangat hebat ini luar biasa, mari terus berupaya, ya, mari terus berusaha. Jangan terlena dengan masa muda kita ini, oke? Jangan terlena dengan masa muda yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena kita tak tahu sampai kapan batas. Maka coba kembali kita bertanya terhadap diri kita. Sudahkah Allah dan Rasul kita kenali, agama sudah kita kenali, dan sudahkah kecintaan kita kepada Allah dan baginda Nabi sebesar apa? Maka hari ini yang merasa lelah, merasa letih, beraktivitas dari pagi sampai sore, kemudian berangkat lagi ke kajian Satnaik. Hari ini saya lihat ini ada sekitar 50 orang. Insya Allah minggu depan 100 orang. Sedikit sekali. Amin. Nah, tapi 50 lebih saya lihat. Ada 100 sama yang di bawah, ya. Ada yang di atas. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang merasa letih, lelah, sama enggak orang yang letih lelah berbuat kebaikan dengan letih lelah berbuat kejahatan? Capeknya sama enggak? Capeknya yang saya tanya. Capeknya sama enggak? Sama enggak? Dia sama-sama capek gitu. Orang yang buat kejahatan capek enggak? Orang yang kebaikan capek enggak? Kok cuma enggak gitu? Capek enggak? Pilih mana? Kecapeannya berbuah dengan pahala atau rasa capeknya berbuah dengan dosa? Yang enggak jawab ada berkupon ya. Hah? Pilih mana?
Tentu kita ingin capek tapi dapat pahala. Maka kalau sama-sama capek, mending capek dapat pahala. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kadang ini anak-anak muda ini cepat sekali. Oh, naik motor nih, ada yang apa tuh, melomba ya, namanya kalau di Medan melomba, atau mendahului. Terima. Kadang kala begini cepat, akhirnya dikejar, kejar lagi. Anak muda yang kejar, dia cuma permainkan gitu, kejar lagi, akhirnya nyungsep jatuh. Benar nggak? Enggak. Nah, maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat itu kenal betul dengan agama Allah sehingga cinta mereka melebihi cinta apapun. Masih ingat kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Coba lihat ini namanya ya. Maka yang tadi saya sampaikan, gara-gara putus cinta mengakhiri hidup, gara-gara tugas mengakhiri hidup. Maka kalau punya teman nih, teman yang mohon maaf merenung, gelisah, jangan ditambahin kegelisahannya, ditanya kenapa, diberikan masukan-masukan yang terbaik, dan jangan tinggalkan. Kamu bukan ini lagi, nggak bisa. Kamu seringnya ini, nggak bisa. Tapi dibantu. Kadang-kadang mereka ini nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Ngerti maksudnya? Paham? Nah, ini Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ini ceritanya singkat. Mereka hendak melamar seorang anak kiai. Kok anak kiai? Saat ini jadi anak kiai, para sahabat ini padahal ceritanya. Maaf, saya ralat. Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi ingin melamar seorang gadis. Akhirnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajaklah temannya yang bernama Abu Darda. Diajak. Sampai di rumah wanita tersebut, disampaikanlah maksud dari Salman Al-Farisi. Yang mau ngelamar siapa tadi? Siapa? Salman Al-Farisi. Ditemenin temannya siapa? Abu Darda. Sesampainya di sana, disampaikan maksud bahwasanya Salman Al-Farisi ingin melamar. Tahu nggak kemudian yang terjadi? Dijawab oleh ayah. Sebentar saya diskusikan dengan anak saya. Dan dijawab oleh wanita tersebut, saya menerima lamaran bila mana yang melamar Abu Darda. Yang mau melamar tadi siapa? Padahal Salman ngajak temannya namanya, tapi yang diterima dia perasaan. Kalau kita, berarti kamu bermain di belakang, pakar makan, pengalaman. Nah, tapi kemudian perhatikan bagaimana jawaban seorang Salman Al-Farisi sahabat Nabi. Kalau memang Abu Darda, saya siap memberikan persiapan pernikahan saya kepada Abu Darda, dan saya siap menjadi saksi pernikahan. Bayangin, gentle kan? Nabung udah lama diberi ke temannya dan hadir di pernikahannya, siap jadi saksi. Wah, ini orang berat ya. Tapi apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Coba bayangkan, sekecil itu masalah perasaan dengan masalah kecintaan oleh Salman Al-Farisi. Enggak ada yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah, karena dia tahu inilah yang terbaik dan Allah tak pernah memberikan yang tidak terbaik buat kita.
Dahsyat. Jadi sekecil itu Abu Darda mengatakan, sekecil itu sama Al Faris. Oh, oke, no problem. Bukan kemudian dia pergi ninggalin temennya, datang ke nikahan buat konten. Enggak. Kan sekarang banyak tuh ya, datang ke nikahan mantan buat konten. Saya buat kuatin, akhirnya dia. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mengerikannya kita kan begitu maksud saya. Hanya perkara-perkara seperti itu sampai mengakhiri diri kita. Maka sama-sama kita kenali agama Allah agar muncul kecintaan kepada agama Allah, kepada Allah dan Rasul. Maka apa saja yang perlu kita kenali? Kita tanamkan. Satu, akidah. Dua, akhlak. Selanjutnya ibadah. Selanjutnya muamalah duniawiyah agar kita bisa terjaga dan agar kita bisa tentunya menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjadi insan-insan yang selamat sesuai tadi kita pengenalan agama ini apa aja? Yo, apa aja yang putri? Tadi tunduk, patuh, dan perasaan banyak yang bawa catatan ya. Jangan-jangan bukan nulis catatan materi ini, udah pada lupa. Oke? Nah, maka coba sekarang sebelum kita lanjut ini karena anak muda, sekarang coba tempelin merapat ke temannya biar tenang. Tuh, yang adik-adik yang SMP dekat sini. Satu sop, biar pada kenal. Yang bapak-bapak anak muda juga ya. Yang belakang, apa yang lanjut? Sini. Nanti kita makan bareng. Udah, yang putri-putri. Sekarang buka tangan kanannya. Tangan kirinya. Zet. Nah, telunjuk tangan kanannya nempel di tangan temannya. Piye kowe? Ngene iki lho. Nah, nempel di tangan temannya. Kangkokam juga loh. Sudah. Monggo. Kalau ada ketua pemuda Muhammadiyah Gamping juga ikut, ketua PCNA juga ikut. Sudah. Kalau ada bapak PCM, saya mohon ikut juga ya. Sudah. Kalau dengar kata harimau, tangan temannya ditangkap. Contoh harimau. Contoh itu contoh. Contoh sekali lagi, harimau. Tangannya ini diangkat, tangan ojo pasar kayak gitu. Contoh, harimau. Yang dapat maju ke depan, oke? Masuk YouTube loh. Dengerin kisahnya. Pada suatu hari, jamaah saat naik mengadakan camping ke hutan. Pada suatu hari mau malam, pergilah seseorang ke tengah hutan mencari kain. Mau foto ini? Di tengah perjalanan, ia melihat harimau. Dengar dulu, ini harimau sedang bersembunyi di balik pohon, dan harimau melihat harimau. Harimau juga
Dan ternyata di tengah-tengah harimin dan harimau ada harimau. Nah, siapa yang dapat? Oh iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya dong, maju dong. Harus maju dong, kita sepakat dong. Majunya ke depan. Sini. Nggak apa-apa, harus berani. Anak muda itu berani, ya. Sini, dia dapat soal. Sini, kami saya panggil kakak dulu saya. Namanya siapa? Raja. Hah? Raja. Raja. Oke. Cita-citanya apa? Atlet. Atlet. Atletnya apa? Atlet musik. Khusus. Ya. Kita doakan dia jadi orang sukses. Jangan pergi dulu. Ikut ngaji saat naik ya, malam ini. Dapat info dari mana? Rumah kamu di mana rumahnya? Bodeh. Oh, Bodeh ya, dekat ya sini. Oke, dapat info dari mana ngaji di sini? Teman. Oh iya. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Besok teman-temannya diajak ke sini semua. Teman-temannya besok Ahad diajak ke sini semua ya. Mau nggak pada ngaji? Nanti disediain durian. Nah, iya. Ya, oke. Kita doakan nih orang hebat jadi orang sukses. Insya Allah yang hadir di sini orang-orang hebat. Besok dia 10 tahun, 20 tahun kemudian jadi atlet wushu internasional. Banggain Indonesia dan insya Allah banggain Muhammadiyah. Amin ya. Kok sambung gitu? Insya Allah ya. Oke, duduk.